Dia terlalu tampan untuk jadi nyata, terlalu sempurna untuk tidak mencurigakan, dan entah kenapa, dia selalu muncul di saat yang tepat, seolah hidupnya hanya berputar di sekelilingku. Tapi semakin dekat aku dengan Riza, semakin banyak hal aneh yang tak bisa aku abaikan. Kenapa cowok setampan itu seperti menyembunyikan sesuatu, penasaran dengan yang dilakukan Windy? Simak ceritanya. Halo semuanya. Selamat datang di FTV. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Bantu channel kami dengan subscribe agar teman-teman semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Aku nggak pernah suka duduk di barisan depan waktu kuliah. Bukan karena takut ditunjuk dosen, tapi karena dari situ, aku bisa lihat semuanya. Termasuk yang suka tidur di kelas, yang pacaran diam-diam, dan, kalau lagi beruntung, yang baru masuk dan menarik perhatian. Hari itu, entah kenapa, kelas rame banget. Suasana kayak bukan hari kuliah. Semua pada heboh bisik-bisik, cewek-cewek, ngerapihin rambut dan lipstik di layar ponsel masing-masing. Aku sempat mikir, apa hari ini UTS? Aku lupa ya. Ternyata bukan. Penyebab kekacauan kecil itu adalah satu orang, satu cowok. Cowok yang baru masuk kelas dengan jaket jeans, rambut agak berantakan tapi rapi, dan wajah, ya ampun, kayak keluar dari drama Korea. Langkahnya santai, cuek, tapi aura bintangnya langsung bikin satu ruangan sunyi. Dan tahu nggak dia duduk di mana? Tepat di belakangku. Aku sempat noleh tanpa niat apa-apa. Cuman iseng. Tapi waktu mataku ketemu matanya, aku langsung nunduk. Panas semua. Itu bukan karena kipas mati. Itu karena matanya. Tajam tapi hangat. Gua nggak salah kelas kan? Katanya, sambil senyum, suara cowok itu dalam. Sedikit serak, tapi enak didengar. Aku cuma bisa ngangguk pelan, terus pura-pura nyatet. Padahal dosen aja belum masuk. Namanya Riza. Aku tahu dari obrolan dua cewek di sebelah. Itu Riza. Mahasiswa pindahan. Dari Jogja. Gila ganteng parah ya Allah. Riza, ya. Nama yang singkat tapi langsung nempel di kepala. Selama dosen ngomong di depan, aku malah nggak fokus. Biasanya aku tipe yang nyatet semua materi dari slide. Tapi hari itu, aku cuma bisa nulis satu kalimat di buku catatan. Riza duduk di belakangku. Iya, segitunya. Tapi anehnya, dia bukan tipe yang cari perhatian. Nggak main ponsel. Nggak sok akrab. Bahkan kayak nggak peduli sama cewek-cewek yang lirak-lirik ke arahnya. Dia duduk diam, sesekali nyoret-nyoret buku, dan aku ngintip sedikit. Tulisan tangan dia rapi banget. Lebih rapi dari punya aku. Ketika kelas selesai, semua langsung nyamperin dia. Kayak semut nemu gula. Tapi Riza cuma senyum sopan, jawab singkat, lalu keluar kelas dengan langkah santai. Nggak berlama-lama. Dan anehnya lagi, sebelum keluar, dia sempat noleh ke arahku. Lalu senyum. Sekilas. Tapi cukup buat jantungku lupa cara kerja. Aku pulang hari itu dengan rasa aneh. Bukan cinta, bukan juga suka, tapi penasaran. Karena di balik semua kesempurnaan itu, ada satu hal yang bikin aku mikir. Ganteng-ganteng kok. Sejak hari itu, fokusku kacau. Biasanya, pagi-pagi aku bangun, ngopi, terus langsung nyiapin catatan buat kuliah. Sekarang, yang pertama kulihat malah kaca. Bukan buat dandan lebay, cuman, ya siapa tahu aja. Siapa tahu Riza duduk lagi di belakangku. Dan ternyata, dia duduk lagi. Tiap kali aku masuk kelas, dia udah ada. Duduk santai, senyum dikit kalau mataku tak sengaja ketemu matanya. Gimana nggak gagal fokus? Dosen ngomong apapun jadi kayak white noise. Yang masuk ke otak cuma suara langkah Riza, batuk kecilnya, bahkan cara dia nulis. Aku pikir, mungkin dia emang kalem. Tapi makin lama, makin aneh. Suatu hari, aku dan teman-teman sekelas diajak ngumpul buat bikin kelompok tugas. Semua langsung ngajak Riza gabung, tapi dia nolak halus. Katanya lebih suka kerja sendiri. Serius, Ra? Cowok kayak gitu malah nggak mau gabung? Ganteng-ganteng kok ansos, kata Mita.
Temanku. Aku cuma senyum kecut. Iya, aku juga heran. Lebih aneh lagi, waktu aku hampir jatuh dari tangga karena sandal kampus licin, Riza yang ada 2 langkah di depanku malah berhenti, lalu mundur 1 langkah. Tapi dia nggak nangkep aku. Dia nunduk, bilang pelan, hati-hati. Terus pergi begitu aja. Aku cuma bisa melongo sambil nahan sakit di dengkul. Aku nggak minta dia jadi pahlawan atau nyelamatin kayak di drama. Tapi, bukankah normalnya cowok refleks nolong? Apalagi kalau dia baik, sopan, perhatian seperti yang ditunjukkan ke semua orang? Ganjil. Rasanya kayak nonton film romantis yang tiba-tiba dipotong iklan. Beberapa hari kemudian, kejadian lebih absurd muncul. Waktu itu, temanku ngajak foto bareng barisan depan kelas, termasuk Riza. Semua udah siap, tinggal senyum. Tapi Riza tiba-tiba bilang, "Maaf ya, aku nggak bisa ikut." Lalu langsung pergi. Seketika suasana awkward. Teman-teman cuma bisa saling pandang, lalu pura-pura ketawa. Dia takut kamera ya. Celetuk salah satu cowok. Aku diem, tapi dalam hati, aku makin penasaran. Hari demi hari, Riza makin bikin aku bingung. Dia suka ngajak ngobrol, nanya-nanya soal tugas. Kadang bahkan beliin aku teh kotak waktu aku batuk. Tapi begitu suasana mulai agak manis, dia langsung mundur. Persis kayak ada garis tak terlihat yang nggak boleh dia lewati. Aneh kan? Tiap malam, aku coba menenangkan diri. Mungkin dia cuma introvert. Atau mungkin punya trauma masa lalu. Bisa jadi dia terlalu ganteng sampai harus jaga jarak biar nggak diserbu. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang nggak klop. Karena semua tentang Riza itu sempurna. Senyum, suara, sikap. Tapi reaksinya ke perempuan nggak masuk akal. Dan yang lebih bikin hati nggak tenang, kenapa dia begitu akrab tapi juga jauh? Sampai akhirnya, satu malam, waktu aku buka-buka ulang catatan sambil stalking akun kampus, aku sadar sesuatu. Riza nggak ada di mana-mana. Nggak pernah muncul di dokumentasi kegiatan. Nggak pernah nongol di akun angkatan, atau organisasi, atau apapun. Seolah-olah, dia nggak pernah benar-benar ada. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bergumam sendiri di depan layar laptop. Ganteng-ganteng kok. Kayak hantu. Hubungan kami mulai aneh sejak awal. Aneh, tapi bikin nagih. Riza nggak pernah secara langsung ngajak ngobrol panjang lebar. Tapi selalu tahu kapan harus muncul. Kadang waktu aku lagi ribet ngerjain tugas, dia duduk di sebelahku di perpustakaan dan nanya, "Perlu bantuan?" Atau waktu aku kehujanan, tiba-tiba dia udah berdiri di depan gerbang kampus, bawa payung, seolah tahu aku lupa bawa jaket. Tapi, setiap kali aku coba mendekat, secara emosional, maksudku, dia langsung pasang tembok. Bukan marah, bukan jutek, tapi dingin. Halus. Kayak udara AC yang nggak kelihatan tapi berasa. Aku ingat betul sore itu. Kami duduk di taman kampus. Nggak sengaja ketemu waktu sama-sama selesai kelas. Riza bawa roti isi dan 2 teh hangat. Kami duduk diam, cuma ngobrol soal tugas. Sampai akhirnya aku nyeletuk. "Kamu tuh sebenarnya orang kayak gimana sih, Za?" Dia menoleh. Ekspresinya datar tapi matanya kayak berkabut. "Orang biasa aja," jawabnya. "Biasa dari mana?" Aku terkekeh. "Kamu ganteng, pinter, nggak pernah kelihatan stres, tapi kamu juga kayak punya dinding. Nggak semua orang bisa deket ya." Riza diam. Lama. Lalu senyum kecil. "Ada hal-hal yang belum bisa aku buka," katanya pelan. Dan setelah itu, dia langsung pamit. Buru-buru. Kayak takut aku nanya lebih jauh. Aku diam di situ. Dingin sore tiba-tiba terasa menusuk. Sejak itu, aku makin sering memperhatikan. Riza nggak pernah ikut nongkrong. Nggak pernah tertangkap kamera. Nggak pernah benar-benar masuk ke dunia kampus. Sementara aku makin masuk ke dunianya. Setidaknya dunia yang dia tampakkan. Suatu hari, aku nekat nanya ke dosen pembimbing, pura-pura iseng. "Pak, Riza itu beneran mahasiswa pindahan ya?" "Dari Jogja, Pak Roni. Dosen kami,
Hanya menjawab singkat. Oh iya, katanya begitu. Data lengkapnya belum saya pegang. Baru masuk semester ini kan? Katanya. Baru? Belum pegang data? Aneh lagi. Padahal tiap mahasiswa pindahan pasti wajib lapor dan ada dokumen lengkap. Aku makin penasaran. Suatu malam aku lihat dia duduk sendiri di depan gedung fakultas. Aku hampir manggil, tapi langkahku tertahan. Riza sedang bicara sendiri. Atau bukan bicara sendiri, tapi ke arah telinganya, pakai earphone kecil warna hitam. Siapa dia ngomong sama siapa malam-malam begini? Batinku, aku bersembunyi di balik tembok. Suaranya pelan, tapi aku bisa tangkap sedikit. Iya, aku udah deket sama Dinda, tapi dia curiga. Iya, aku hati-hati. Deg jantungku serasa dicekik. Itu, nama aku barusan? Aku nyaris maju, nyaris konfrontasi, tapi aku mundur. Kaki gemetar. Riza bilang ke seseorang, entah siapa, kalau dia dekat denganku, tapi harus hati-hati. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Riza? Kenapa semua terasa seperti permainan? Dan kenapa hatiku masih berharap dia bukan sekadar aktor dalam sandiwara? Karena makin aku berusaha menjauh, makin dalam aku terperangkap. Riza, kamu dekat. Tapi kenapa rasanya jauh sekali? Sejak malam itu aku nggak bisa lihat Riza dengan cara yang sama. Bahkan senyumnya, yang biasanya bikin aku deg-degan, sekarang lebih mirip teka-teki. Senyum yang terlalu rapi, terlalu siap tampil. Hari-hariku berubah jadi misi pengamatan. Aku mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu aku anggap biasa. Riza selalu datang ke kampus dengan outfit yang cocok di foto. Nggak pernah kusut, nggak pernah lecek, bahkan rambutnya kayak habis di touch up. Tapi anehnya, dia juga nggak pernah izinkan siapapun motret dia. Pernah sekali, anak jurnalistik kampus mau ambil candid. Riza langsung menghindar dengan gerakan refleks kayak ninja. Bukan lebay, aku lihat sendiri. Dan satu hal yang paling mengusikku, kenapa nggak ada satupun media sosial aktif atas nama dia? Aku cari pakai semua keyword. Nama lengkap, jurusan, bahkan foto yang pernah aku simpan diam-diam waktu dia berdiri di kantin. Hasilnya, nihil. Seolah-olah dia nggak eksis di dunia maya. Siapa sih yang di zaman sekarang nggak punya jejak digital sama sekali? Curigaku makin menjadi-jadi, sampai akhirnya aku memutuskan nekat. Kalau aku pengen tahu jawabannya, aku harus gerak. Nggak bisa cuma duduk dan mikir. Suatu siang, aku sengaja datang lebih awal ke kampus. Aku tahu Riza sering duduk di taman belakang sebelum kelas dimulai. Hari itu dia di sana lagi, sendiri, seperti biasa. Aku duduk nggak jauh darinya, pura-pura baca buku, padahal mataku ngintip tiap gerakannya. Dan, ya ampun, dia ngobrol lagi. Sama earphone kecilnya. Lagi-lagi pelan, tapi ekspresi wajahnya serius. Kali ini aku lebih nekat. Aku deketin pelan-pelan, pura-pura jalan sambil ngeluarin ponsel, lalu rekam suaranya diam-diam. Besok jadwalnya shifting. Dinda kayaknya mulai curiga. Tapi kalau aku jaga jarak, dia bisa drop emosi. Iya, aku ngerti. Fokus ke materi. Ringan dulu. Ya. Aku berhenti jalan. Suara di ponselku barusan. Itu soal aku. Dia bilang, drop emosi? Materi ringan? Ini bukan cara orang biasa ngomongin hubungan. Ini cara sutradara briefing aktor. Jantungku berdetak cepat. Sekujur tubuhku panas dingin. Dan seperti tahu aku ada di situ, Riza tiba-tiba menoleh. Dinda? Wajahnya kaget. Kamu dari tadi di sini? Aku berusaha tersenyum, pura-pura santai. Iya, iseng aja jalan-jalan. Kamu lagi ngobrol sama... siapa? Riza terdiam sepersekian detik. Tapi itu cukup buat aku tahu. Dia panik. Teman, jawabnya cepat. Tugas kelompok. Tugas kelompok? Dia bahkan nggak pernah gabung kelompok. Aku cuma angguk kecil, lalu pamit. Tapi sejak itu aku makin yakin. Ada sesuatu yang disembunyikan Riza. Dan malamnya, aku menyusun rencana paling nekat seumur hidupku. Mengikutinya pulang.
Aku tahu ini gila, tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Waktu kuliah selesai, aku pura-pura jalan santai di belakangnya. Dia nggak naik motor, nggak pakai kendaraan umum. Hanya jalan kaki melewati gang kecil dekat kampus, masuk ke wilayah yang nggak banyak mahasiswa lewati. Aku jaga jarak. Setiap kali dia menoleh, aku pura-pura ngobrol di ponsel. Sampai akhirnya dia berhenti di depan sebuah rumah besar, bergaya modern, tapi sepi. Rumah itu terlalu sepi. Nggak ada suara TV, nggak ada suara keluarga. Tapi aku lihat satu hal mencurigakan. Ada kamera kecil terpasang di pojok atas teras. Dan bukan kamera CCTV biasa. Itu kamera profesional, mirip yang dipakai buat syuting. Riza mengetuk pintu 3 kali, lalu masuk. Aku sempat lihat seorang pria bertopi membuka pintu dari dalam, pakai headset. Kepalaku mendadak berat. Semua potongan mulai menyatu. Kamera, earphone, senyum yang selalu tepat waktu. Obrolan yang terdengar seperti skrip Riza, bukan sekadar mahasiswa misterius. Dia sedang direkam. Dan aku, mungkin tanpa sadar, sudah ikut main di panggungnya. Aku nggak tahu berapa lama aku berdiri di seberang rumah itu. Angin malam mulai menusuk, tapi pikiranku jauh lebih dingin daripada udara. Tanganku gemetar menggenggam ponsel. Hati? Jangan tanya. Rasanya kayak habis ditabrak kenyataan yang aku sendiri belum siap hadapi. Riza bukan cuma mahasiswa pindahan. Dia bukan siapa yang dia bilang. Dan aku, Dinda, cewek biasa dari keluarga biasa, ternyata cuma bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita kampus. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh ledakan. Nggak sempat tidur. Bolak-balik di kamar, meraba-raba kenyataan. Apa yang sebenarnya aku masukin? Apa ini prank, konspirasi, atau reality show? Ya, reality show. Kata itu tiba-tiba nyambung di kepalaku. Terlalu banyak hal yang masuk akal kalau aku anggap semua ini sandiwara. Kamera, skrip, reaksi yang sempurna, dan ekspresi yang seolah selalu tahu kapan harus muncul. Dan aku targetnya. Besoknya, aku nggak masuk kelas. Aku butuh ruang, butuh waktu. Tapi takdir kayaknya pengen aku tahu semuanya sekarang juga. Siang itu di kafe kecil dekat kampus, aku duduk sendirian, mencoba menenangkan pikiran, saat sebuah suara familiar memanggil namaku. Dinda, aku mendongak. Riza. Berdiri di depan meja dengan ekspresi campur aduk. Gugup, bersalah, dan takut. Aku cuma diam. Pandangan kami bertemu. Tapi kali ini, mataku bukan mata cewek yang jatuh cinta. Ini mata yang penuh luka. Boleh duduk? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Bukan karena aku baik, tapi karena aku ingin dengar langsung. Dari dia. Aku tahu kamu curiga, katanya tanpa basa-basi. Dan kamu memang pantas tahu. Aku menahan napas. Riza menarik napas dalam. Tatapannya menunduk. Aku bukan mahasiswa pindahan. Aku aktor. Dek. Aku bagian dari program reality show rahasia. Namanya Living Undercover as Campus Boyfriend. Konsepnya, kami ditantang untuk menyamar jadi mahasiswa biasa dan menjalani hubungan tanpa diketahui siapapun. Semua terekam diam-diam dan tim produksi selalu memantau lewat alat yang kupakai. Aturannya satu, jangan jatuh cinta sungguhan. Seketika dunia rasanya berhenti. Aku awalnya cuma ikut karena ini tantangan, lanjutnya. Aku pikir semua akan tetap profesional. Aku nggak akan beneran terikat. Tapi, semua berubah waktu aku ketemu kamu. Aku menggeleng pelan. Lidahku keluh. Dinda, aku nggak rencana jatuh cinta. Tapi aku beneran berhenti. Suaraku pelan, tapi tegas. Kamu pikir aku bisa nerima ini semua begitu aja? Matanya berkaca-kaca. Aku tahu kamu marah. Aku pantas dibenci. Tapi semuanya berubah. Setiap obrolan kita, aku nggak acting. Setiap perhatian yang aku kasih, itu aku. Bukan skrip. Aku berdiri. Nafasku pendek-pendek. Jantungku berdegup liar. Marah, kecewa, bingung. Semua jadi satu.
Selama ini aku cuma tokoh di acara kalian? Tanyaku pelan. Tiap senyumku direkam, tiap jatuh hati ditonton orang lain. Riza menunduk. Diam, aku tertawa kecil getir. Ganteng-ganteng kok, manipulatif. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah pergi. Meninggalkan dia. Meninggalkan kebohongan. Meninggalkan hati yang baru saja dirobek pakai kamera tersembunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak aku kenal Riza, aku benar-benar berharap kami nggak pernah bertemu. Sudah 3 hari sejak aku tahu kebenarannya. 3 hari tanpa kelas. 3 hari tanpa Riza. 3 hari tanpa senyuman palsu yang dulu selalu aku tunggu. Tapi yang paling menyakitkan adalah bukan kehilangan dia, tapi kehilangan kepercayaan. Aku nggak pernah pikir jadi korban reality show. Aku nggak pernah pikir perasaan bisa dijadikan konten. Dan aku nggak pernah bayangkan cowok yang selama ini bikin jantungku berdetak kencang. Ternyata cuman pemeran utama dalam drama yang nggak pernah aku pilih untuk tonton, apalagi ikut main di dalamnya. Sore itu, aku duduk sendirian di ruang baca kampus, tempat biasa aku dan Riza berbagi tawa kecil. Tapi sekarang cuman ada sunyi dan bayangan. Bayangan dia yang mengusap rambutku, tanya, "Kamu udah makan belum?" Padahal mungkin setelah itu dia laporan ke kamera. Sakit banget. Sampai tiba-tiba ponselku bergetar, pesan masuk. Nomor tak dikenal. Datanglah ke rooftop kampus jam 5 sore. Aku janji, ini terakhir kalinya aku ganggu kamu. Dari Riza. Aku tahu. Awalnya aku ingin mengabaikan. Tapi rasa marah dan kecewa itu juga butuh jawaban. Butuh penutup. Maka aku datang. Langit mulai menguning waktu aku naik ke atas. Di sana, Riza sudah berdiri. Sendirian. Angin meniup pelan jaketnya, dan matanya menatap ke arahku dengan campuran cemas dan harap. Aku tahu kamu mungkin udah muak lihat aku, katanya pelan. Tapi aku cuma minta 5 menit. Aku menatapnya. Tajam. Bicara. Dia menelan ludah, lalu mengambil sesuatu dari sakunya. Earphone kecil warna hitam. Ditaruhnya di lantai, diinjaknya sampai retak. Aku mundur dari acara itu. Hari ini. Barusan aku resmi keluar. Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu ini nggak cukup buat balikin kepercayaanmu. Lanjutnya. Tapi aku capek hidup di antara skrip dan kamera. Dan kamu bikin semuanya terasa nyata. Aku menahan air mata. Nggak tahu apakah karena marah atau haru. Campur aduk. Aku bahkan nggak tahu mana versi kamu yang asli. Bisikku. Yang selalu ada buat kamu. Yang nungguin kamu di kantin. Yang beliin teh tiap kamu sakit perut. Itu aku. Bukan aktor. Bukan peran. Itu Riza. Aku menggeleng perlahan. Tapi kamu bohong dari awal. Kamu masuk ke hidupku bawa topeng. Dan aku nggak tahu. Cinta yang kamu kasih itu nyata atau cuma materi episode. Dia mendekat selangkah. Aku ngerti kamu butuh waktu. Aku juga nggak minta kamu langsung maafin aku. Tapi aku mau kamu tahu. Aku milih kamu daripada karierku. Daripada kamera. Aku milih kamu meski nanti nggak ada yang nonton. Sunyi. Hanya ada angin dan dentingan waktu. Lalu dia mengulurkan sebuah amplop kecil. Ini salinan kontrakku. Kamu boleh baca semuanya. Aku nggak punya rahasia lagi sekarang. Aku meraihnya perlahan. Amplop itu terasa berat. Bukan karena isinya, tapi karena beban emosinya. Lalu dia melangkah mundur. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Tapi kalau suatu hari kamu butuh seseorang yang nggak akan pernah ngerekam kamu diam-diam, aku ada. Dan dia pergi. Meninggalkan aku dengan amplop, angin, dan hati yang hancur, tapi masih berdetak untuk dia. Aku nggak tahu apakah aku akan memaafkannya. Aku nggak tahu apakah kami bisa mulai dari awal. Tapi yang aku tahu, aku nggak pernah semarah ini pada seseorang. Dan aku nggak pernah sebegini takut untuk tetap mencintai. Seminggu berlalu sejak pertemuan itu di rooftop amplop, coklat berisi kontrak reality show. Itu masih tergeletak di meja belajarku. Belum kubuka. Entah kenapa, aku takut. Takut membaca kenyataan yang mungkin lebih pahit dari dugaanku. Atau takut menemukan hal-hal yang justru membuatku semakin sulit membenci Riza. Setiap malam aku menatap kertas itu,
dan setiap pagi aku masih belum cukup berani menyentuhnya. Tapi hati ini terus berisik, terus mengulang-ulang semua momen kami, tawanya, caranya memanggil namaku, cara dia ngelus pundakku waktu aku nangis karena tugas kelompok. Apakah semua itu palsu? Aku duduk di bangku taman belakang kampus, tempat kami biasa duduk berdua. Mataku menatap kosong ke rerumputan yang tertiup angin. Tiba-tiba, aku dengar langkah kaki menghampiri. Bukan Riza, tapi seseorang yang familiar. Kak Dina, salah satu senior di jurusan komunikasi, juga mantan editor majalah kampus. "Kamu Dinda, kan?" Tanyanya pelan, duduk di sampingku. Aku hanya mengangguk, bingung. Dia tersenyum tipis. Aku dulu hampir ikut proyek yang sama kayak Riza. Aku menoleh cepat. "Kamu tahu?" Dia mengangguk pelan. Reality show itu memang dirahasiakan, tapi beberapa alumni komunikasi tahu produksinya. Riza itu aktor yang nggak cuma cakep, tapi juga punya etika. Banyak yang milih dia karena dia bisa bawa karakter dengan hati. Tapi, dari semua musim, baru kali ini aktornya sampai mundur di tengah jalan. Aku membeku. "Jadi dia beneran keluar?" "Beneran," jawab Kak Dina pelan. "Dan itu bukan keputusan ringan. Dia batalin kontrak jutaan, hilang kesempatan masuk agensi besar. Dan itu semua karena kamu." Jantungku rasanya mau copot. "Dinda," lanjut Kak Dina, "cinta itu bukan tentang siapa yang datang tanpa luka, tapi siapa yang bertahan walau sudah tahu luka masing-masing." Aku terdiam, dalam. Terlalu banyak emosi dalam satu hari. Sore itu, aku pulang. Duduk di meja, mengambil amplop itu dengan tangan yang akhirnya berani. Kertasnya sudah sedikit lecek karena terlalu lama kutunda. Aku membacanya perlahan, satu per satu. Ada daftar syarat, ada catatan produksi, ada nama-nama kru, dan di halaman terakhir ada coretan tangan Riza. Andai aku boleh milih dari awal, aku lebih pilih kenal kamu sebagai diriku sendiri, bukan sebagai karakter. Tapi sekarang, aku hanya bisa berjuang sebagai aku yang sesungguhnya, walau tanpa kamera, tanpa tepuk tangan, tanpa rating. Aku nggak butuh semuanya. Aku cuma butuh kamu. Air mataku jatuh, untuk pertama kalinya. Bukan karena marah, tapi karena paham. Aku mengambil ponsel. Lama ku tatap layar kosong itu. Hingga akhirnya aku mengetik sebuah pesan singkat. "Dinda, kamu masih suka teh tarik dingin yang nggak terlalu manis." Dan dalam hitungan detik, Riza, "Suka, apalagi kalau bareng kamu." Kafe kecil di pojok kampus ini bukan tempat mewah, tapi ada sesuatu di dalamnya yang terasa nyaman sore itu. Hangat, jujur. Aku duduk di sudut dekat jendela, ditemani 2 gelas teh tarik dingin. Satu manisnya biasa saja, satu lagi dengan es batu lebih banyak. Riza datang 5 menit kemudian, dengan langkah pelan dan senyum yang ragu. Bukan ragu karena nggak yakin, tapi ragu karena takut berharap. Dan aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi ketika dia duduk dan mengangkat gelasnya, tiba-tiba semua terasa cukup. "Masih sesuai selera?" Tanyaku, pura-pura santai. Dia tersenyum kecil. "Lebih dari cukup." Diam beberapa saat. Hanya suara orang ngobrol pelan di sekitar dan denting sendok menghantam kaca. Lalu dia berkata, "Aku tahu semua ini nggak akan bisa kembali ke awal. Tapi, boleh nggak kalau kita mulai dari bab baru? Bukan episode. Tapi halaman kosong, tanpa skrip, tanpa kamera." Aku menatap matanya. Ada ketulusan di sana. Bukan tatapan karakter, tapi seseorang yang siap belajar jadi dirinya sendiri dan bersamaku. Apapun bentuknya. "Aku nggak janji semuanya akan mudah," jawabku pelan. "Mungkin kita bakal sering ragu. Mungkin aku bakal masih takut. Kalau kamu takut," katanya, pelan. "Aku pegangin tangan kamu. Nggak buat ditonton siapa-siapa. Cuma buat kamu tahu kalau kamu nggak sendiri." Dan tiba-tiba, dunia terasa pelan. Seolah semua yang pernah sakit, pernah hancur, pernah marah, diberi ruang untuk sembuh. Perlahan, Riza mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah buku kecil, diary produksi. "Aku bawa ini karena mau ngasih kamu sesuatu."
katanya sambil membalik beberapa halaman. Di dalamnya ada foto-foto kami yang diambil diam-diam oleh kru, tanpa aku tahu. Tapi di setiap foto, ada tulisan tangan Riza. Hari ini, dia ngajarin aku tentang sabar. Aku senang bisa bikin dia ketawa. Aku takut kehilangan dia. Bahkan sebelum kami benar-benar bersama, air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, hangat, manis. Aku menutup buku itu perlahan, lalu tersenyum. Ganteng-ganteng kok jujur, kataku, menggoda. Dia tertawa. Akhirnya, dan di momen itu, aku sadar. Cinta bukan tentang awal yang sempurna, tapi tentang keberanian untuk memulai lagi setelah semua topeng dilepas, semua sandiwara selesai. Kami bukan lagi pemeran utama dalam cerita yang direkam diam-diam. Kami cuma dua orang yang memilih untuk mencoba. Tanpa naskah, tanpa take ulang. Cuman hati dan teh tarik dingin.